Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita melakukan suatu perujukan terhadap karya ilmiah milik orang lain yang kita tulis di dalam karya ilmiah kita. Pembahasan ini penting sekali berkaitan dengan persoalan plagiat dan juga persoalan-persoalan lain yang terkait dengan fakta integritas karya ilmiah dan juga berkaitan dengan pertanggungjawaban ilmiah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini penulisan karya tulis ilmiah ini membutuhkan banyak persyaratan. Dahulu juga banyak, tetapi sekarang lebih banyak lagi karena tuntutan keilmiahan kita bergeser dari hari ke hari menuju ke yang lebih baik. Paling sedikit ada 3 jenis cara menulis sumber rujukan. Suatu sumber rujukan di dalam karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama adalah catatan tubuh atau catatan perut atau biasa disebut dengan innote. Kemudian yang kedua adalah footnote atau catatan kaki, dan yang ketiga itu adalah endnote atau catatan akhir. Baik, kita ulas secara singkat satu persatu dari model yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah model catatan tubuh atau body notes. Ada juga yang menyebut model ini sebagai satu catatan perut atau innote. Catatan ini mencantumkan satu sumber kutipan langsung pada teks karya tulis ilmiah tersebut dengan cara memberikan satu tanda kurung buka, kemudian menuliskan nama penulis, bahan pustaka, kemudian juga tahun dan halaman dari bahan pustaka itu. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Ada juga yang hanya menuliskan nama penulis bahan pustaka dan tahun terbit bahan pustaka di antara tanda baca, kurung buka, dan kurung tutup. Tidak menuliskan halamannya. Ini terserah dari tata tertib atau gaya selingkung dari satu institusi. Nah, kemudian jika nama penulis bahan pustakanya disebutkan dalam naskah, maka biasanya setelah nama kemudian dalam kurung ditulis tahun dan halaman. Kemudian kalau pada akhir, kalau dituliskan namanya, maka nama penulis itu kemudian ada tanda koma, kemudian ada tahun terbit, kemudian ada halaman. Ini semua adalah dalam rangka untuk memudahkan pelacakan jika ada pembaca yang ingin mengetahui tentang dari mana asal satu kutipan itu dituangkan di dalam karya ilmiah. Contohnya adalah sebagai berikut. Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya terbukti plagiat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Meskipun demikian, penegakan hukumnya, terutama dari aspek hukum pidana, sangat kurang bahkan tidak ada. Tanda kurung buka, Widodo, 2020.23 kurung tutup. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dikutip tadi adalah hasil dari penelitian Widodo tahun 2020 halaman ketiga. Ada juga yang menuliskan nama penulis bahan pustaka dalam satu naskah, kemudian diikuti dengan tanda baca kurung buka, tahun, dan halaman, kemudian tanda baca kurung tutup. Misalnya begini. Widodo, tanda kurung buka 2020.23 dan kurung tutup, setelah melakukan identifikasi kasus plagiat berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia, berita di media massa, dan juga di media sosial, serta di media elektronik, termasuk juga di jaringan internet, ternyata tidak ada satupun lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang dijatuhi pidana, meskipun karya ilmiahnya terbukti plagiat.
dan ijazah serta gelar akademiknya dicabut oleh perguruan tinggi penerbit ijazah dan pemberi gelar akademik. Keadaan seperti di Indonesia saat ini merupakan petunjuk bahwa ada kelemahan pemberantasan plagiat karya ilmiah, dan itu merupakan satu pelecehan terhadap keberadaan pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu adalah satu contoh untuk membuat satu catatan model InNote atau disebut dengan body note atau catatan tubuh atau catatan perut. Kita lanjutkan lagi pada model yang kedua, yaitu model catatan kaki atau footnote. Pengertiannya, footnote adalah istilah yang digunakan untuk menuliskan satu sumber rujukan atau keterangan tambahan yang terletak di bawah halaman dan dipisahkan dari teks karya ilmiah dengan sebuah garis lurus sepanjang kira-kira 20 karakter. Sumber tersebut biasanya dapat berasal dari buku, kemudian dari jurnal ilmiah, laporan penelitian atau laporan tahunan, proceeding, koran, website, atau sumber pustaka yang lainnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah model catatan akhir atau disebut dengan EndNote. Pengertiannya, EndNote adalah penyebutan sumber kutipan dengan menggunakan nomor urut dan ditempatkan pada bagian akhir suatu naskah karya tulis ilmiah, yaitu sebelum daftar pustaka atau bibliografi. Apabila kita bandingkan, maka model penulisan EndNote pada umumnya sama dengan penulisan footnote. Cuman perbedaannya, kalau di dalam footnote itu keterangannya langsung ada di bawah setiap halaman, sedangkan kalau EndNote, keterangan tentang sumber rujukan itu diletakkan di bagian akhir sebuah bab atau sebuah karya ilmiah sebelum bibliografi atau daftar pustaka. Cara penulisannya, nomor urutnya juga sama, kemudian juga isinya juga sama, yang beda hanya pada peletakan. Sekali lagi, kalau footnote itu diletakkan langsung pada setiap halaman sesuai dengan letak footnote itu, kemudian kalau EndNote diletakkan di belakang dalam satu lembaran khusus yang tidak ada atau tidak termasuk, tidak tertulis dalam setiap lembar. Yang membahagiakan, baik itu menggunakan footnote, kemudian juga InNote, maupun juga menggunakan EndNote, semuanya sekarang ini sudah dapat dikerjakan dengan otomatis. Dengan cara, misalnya kita menggunakan Microsoft Word, yang di situ sudah ada satu fasilitas yang dapat digunakan untuk penulisan tersebut. Jika kita bandingkan di dalam penggunaan catatan kaki dengan menggunakan Microsoft Word misalnya, itu menurut saya, jika penulis menggunakan aplikasi program Microsoft Word, pengutipan atau sitasi yang menggunakan model atau cara body note akan lebih cepat, sistematis, dan juga cermat, karena penulisan body note langsung dapat tembus ke penulisan daftar pustaka tanpa melakukan copy paste, sehingga tidak banyak ribet. Sedangkan jika kita menggunakan model footnote atau EndNote, akhirnya jika kita ingin membuat satu daftar pustaka, maka kita harus ngopi dulu, kemudian kita paste di dalam halaman khusus. Setelah itu kita seleksi, kita urutkan abjadnya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, semuanya sudah dapat dilakukan secara otomatis, hanya saja kita perlu ngeklik beberapa kali ketika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian dari sisi pertanggungjawaban ilmiah,
Dan dari persyaratan anti plagiat, semua model tersebut dapat digunakan oleh setiap orang dan sama benarnya. Dengan syarat, seorang penulis itu harus konsisten. Jika menggunakan satu jenis model, maka sejak awal sampai akhir model itu tetap diikuti. Maksud saya, tidak boleh menggunakan model itu, jadi ketiga-tiganya atau dua, itu dicampur. Kadangkala menggunakan catatan perut, kadangkala menggunakan catatan kaki, dan kadangkala juga menggunakan catatan akhir. Inilah yang tidak lazim digunakan di dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kalau kita menggunakan body note, semuanya body note. Kemudian kalau kita menggunakan footnote, semuanya footnote. Kemudian kalau kita menggunakan endnote, semuanya endnote. Inilah yang namanya konsistensi. Jika karya ilmiah yang ditulis berbeda, misalnya karya tulis A menggunakan catatan kaki, kemudian karya tulis B menggunakan catatan body, kemudian karya tulis C menggunakan catatan akhir, itu tidak masalah, tidak soal. Jadi yang penting jangan dicampur model itu dalam suatu judul penelitian atau dalam suatu judul artikel ilmiah atau di dalam judul satu buku. Dan faktanya, kalau kita lihat dari sisi pelaksanaannya, kadangkala antara universitas satu dengan universitas yang lain, antara perguruan tinggi satu dengan yang lain, antara kementerian satu dengan yang lain, itu kadangkala menggunakan satu model yang berbeda. Ada yang suka footnote, ada yang suka endnote, kemudian juga ada yang suka dengan body note. Saya pikir itu semua adalah wajar karena memang di dalam dunia ilmiah ini konsep yang harus dikembangkan bahwa kebenaran itu tidak tunggal. Sepanjang itu masih bisa ditoleransi berdasarkan kode etik ilmiah dan juga sesuai dengan konvensi keilmuan, maka masih bisa dilaksanakan. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mengerucut pada persoalan bagaimana kita membuat satu catatan kaki yang benar. Karena dalam konteks ilmu hukum, lazimnya atau mayoritas itu menggunakan model footnote di dalam merujuk satu sitasi dari karya tulis ilmiah yang lain. Nah, kalau kita lihat dari jenisnya, maka ada dua jenis footnote berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah footnote yang menunjukkan sumber rujukan, kemudian yang kedua footnote yang menunjukkan satu penjelasan lebih jauh terhadap satu istilah, frasa, atau mungkin juga kalimat yang dimuat di dalam body, di dalam tubuh satu karya ilmiah. Jadi sekali lagi ada dua jenis di dalam footnote itu ketika lihat dari fungsinya. Yang pertama fungsinya sebagai penunjuk dari mana asal satu rujukan itu, kemudian yang kedua digunakan sebagai penjelasan satu kata atau istilah yang memang menurut penulis perlu dijelaskan. Mengapa penjelasan ini tidak dimasukkan saja di dalam body text? Pertimbangannya karena jika penjelasan itu dimasukkan di dalam body text, maka akan mengganggu para pembaca dalam melakukan pembacaan suatu karya ilmiah. Karena penjelasan itu memang penjelasan yang tidak termasuk di dalam konteks karya ilmiah, tetapi masuk penjelasan agar orang pembaca paham tentang maksud suatu istilah atau data terakhir dari satu hasil penelitian. Sumber rujukan dalam footnote itu bisa berasal dari buku, kemudian jurnal ilmiah, laporan penelitian, laporan tahunan, proceeding, koran, website, dan juga sumber pustaka yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita tulis, baik itu pendapat, data, atau mungkin juga informasi, itu wajib dirujuk dengan menggunakan konsep rujukan ilmiah. Nah, kalau di dalam bidang hukum, perujukan menggunakan model footnote ini
itu akan memudahkan pembaca untuk melihat ini sumbernya dari mana, kemudian ditulis siapa, kapan diterbitkan, kemudian juga termasuk halaman berapa. Karena di dalam penulisan hukum ini kalau bisa lebih baik kita menggunakan satu model rujukan yang pembaca gampang untuk mencari. Kemudian secara teknis, penulisan catatan kaki dengan menggunakan aplikasi Word ini sudah semakin mudah, karena dalam program aplikasi itu nanti bisa dicek, itu sudah tersedia menu khusus dengan cara misalkan setelah naskah itu diketik, kemudian kursor diletakkan di bagian belakang, langsung kita bisa memberikan catatan kaki. Caranya, klik reference, kemudian klik insert footnotes, langsung dapat menuliskan sumber asal rujukan. Bahkan nomor catatan kaki pun sudah diurutkan secara otomatis oleh program. Begitu pula dengan letak catatan kaki secara otomatis pada halaman tempat catatan itu dibuat, tidak mungkin tertukar. Nah, inilah yang saya bilang bahwa otomatisasi di dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sangat bagus, dan kita akhirnya hanya tinggal mengatur tentang spasinya, jenis hurufnya, ukuran hurufnya, kemudian justify, dan juga apa yang sesuai dengan keinginan dari penulis. Sekali lagi bahwa kalau kita lihat dari fungsinya, maka footnote itu bisa digunakan untuk mencatat asal referensi, yaitu yang digunakan penulis untuk menunjukkan kepada pembaca tentang asal materi yang dirujuk dalam satu karya ilmiah. Biasanya footnote ini akan ditulis secara lengkap. Yang pertama adalah nama penulis, kemudian judul tulisan, kemudian media yang memuat tulisan, kota tempat penerbitan, kemudian tahun ditulis atau tahun terbit, kemudian edisi, kemudian juga cetakan, kemudian juga halaman. Fungsinya antara lain adalah sebagai bukti kalau penulis tidak menjiplak tulisan milik pihak lain atau tulisannya sendiri yang sudah dipublikasikan. Sedangkan fungsi yang kedua tadi, sebagaimana saya sampaikan, itu adalah sebagai penjelasan dan penguraian yang memuat komentar atau catatan penting atau penjelasan yang dibuat oleh penulis untuk mendeskripsikan suatu atau menjabarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, baik itu berupa istilah, materi, atau mungkin juga kalimat, atau mungkin juga pasal yang memang oleh penulis dianggap perlu. Pertimbangan penggunaan catatan kaki, karena memang kalau jika komentar itu dituliskan dan komentar itu jumlahnya banyak, maka akan mengganggu alur dari sebuah jabaran karya ilmiah. Karena itu dipilih satu solusi untuk meletakkan penjelasan itu di dalam karya ilmiah, tapi posisinya ada di kaki halaman, dan itulah yang disebut dengan footnote pemberi penjelasan, bukan footnote referensi. Contohnya, penyusunan model musyawarah rencana pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat dan modernitas peradaban perlu memperhatikan perasaan hukum masyarakat, tuntutan modernisasi, eksistensi asas lex scripta, termasuk juga hukum yang hidup di dalam masyarakat hukum adat. Nah, kemudian ini diberi angka, kemudian di bawahnya ditulis catatan kaki yang fungsinya sebagai penjelasan. Masyarakat hukum adat itu pada saat ini jumlahnya sudah sangat banyak di masyarakat Indonesia, yaitu ada 538 komunitas masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 garis miring PUU garis datar 10 garis miring 2012
tanggal 16 Mei 2013. Dan sampai dengan bulan Desember tahun 2016 terdapat 17 produk hukum daerah yang menetapkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang tersebar di 13 kabupaten atau kota yang terdapat di 10 provinsi di seluruh Indonesia. Penjelasan tentang putusan MK dan jumlah tersebut tidak terkait langsung dengan pembahasan satu karya ilmiah, karena karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tersebut judulnya adalah Model Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Berbasis Kebutuhan di Masyarakat Pesisir. Nah, jadi inilah yang saya maksud, bahwa itu sebenarnya penting untuk menjelaskan, tetapi ketika dimasukkan di dalam body teksnya, maka itu akan mengganggu pembaca di dalam proses rasionalisasi dan juga dalam proses pemahaman. Tetapi jika tidak dijelaskan, itu penting, makanya diambil solusinya, memberi satu penjelasan pada bagian kaki dari sebuah halaman. Berdasarkan kelengkapan jabaran dalam catatan kaki, maka dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah catatan kaki yang lengkap, yaitu semua unsur ditulis, mulai dari nama penulis, judul tulisan, sampai pada halaman. Biasanya catatan kaki yang lengkap ini digunakan untuk menjelaskan sumber rujukan yang ditulis kali pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah catatan kaki tidak lengkap, yaitu catatan kaki yang ditulis, biasanya menggunakan istilah ibid, objid, lokcid, karena sumber rujukan lengkapnya sudah ditulis di bagian awal, sedangkan ini ditulis pada bagian selanjutnya. Agar tidak menulis ulang, maka di dalam kebiasaan di lingkungan ilmiah, maka ada istilah ibid, objid, lokcid sebagai satu pengganti dari judul buku, kemudian juga keterangan yang lain. Baik, akan saya jelaskan apa itu pengertian dari objid, lokcid, ibid, dan juga bagaimana cara penggunaannya. Ini penting karena seringkali ada beberapa orang yang belum paham mengenai pengertiannya, paham bagaimana menulisnya, dan juga paham apa itu fungsinya. Yang pertama, ibid. Ibid singkatan dari ibidem, artinya di tempat yang sama dengan atasnya. Maksudnya, bahan pustaka yang dikutip oleh penulis itu asalnya adalah dari sumber yang sama dengan bahan pustaka yang ada di atasnya, dan itu tanpa disisipi oleh sumber pustaka lain. Penulisan ibid boleh ada halamannya dan boleh juga tidak, tergantung dari apakah rujukan itu asalnya halaman yang sama atau halaman yang berbeda. Jika halaman itu sama, maka langsung ditulis ibid. Tetapi jika berbeda, maka ditulis ibid titik kemudian koma HLM berapa. Baiklah, kita lanjutkan pada teknik perujukan yang kedua dalam footnote ini, yaitu teknik menulis objid. Objid artinya adalah opere citato, yaitu dalam karya yang telah disebutkan. Tulisan singkatan ini digunakan jika rujukan yang ditulis di dalam sumbernya itu sudah pernah ditulis sebelumnya, tetapi di atasnya sudah ada bahan pustaka lain yang menyelingi, sehingga ini tidak dapat ditulis dengan ibid. Solusinya adalah ditulis dengan objid. Karena itu maka di dalam tulisan objid, yaitu dengan cara menulis ob, titik, cid, titik, koma, itu ditulis miring, kemudian disebutkan halamannya.
Jadi teknisnya tidak seperti IBIT. Kalau di dalam IBIT langsung tanpa ada nama penulis karya ilmiah. Tetapi kalau OBJIT itu harus ada nama penulis karya ilmiahnya, kemudian ada OBJIT, kemudian ada tahun, dan di belakangnya dilanjutkan dengan halaman. Dalam tulisan OBJIT selalu diikuti dengan penunjukan halaman. Jika halaman yang dikutip itu sama dengan yang sudah tertulis di rujukan atas, tetapi sudah diselingi oleh bahan pustaka yang lain, maka penulisannya tidak menggunakan IBIT lagi dan juga tidak menggunakan OBJIT, tetapi menggunakan istilah LOGJIT. Jadi persamaannya antara LOGJIT dengan OBJIT itu sama-sama karangan yang ditunjuk sudah ada penyelingan. Tetapi kalau LOGJIT itu pasti halamannya sama, hanya saja sudah dilompati oleh karya ilmiah rujukan yang berbeda. Dengan demikian maka penulisan IBIT, OBJIT, dan LOGJIT itu tata tulisnya semuanya menggunakan huruf yang dicetak miring. Logikanya karena istilah itu adalah istilah yang bukan termasuk bahasa Indonesia. Dengan menggunakan OBJIT, LOGJIT, dan juga IBIT, kadangkala yang tidak memahami itu akan kesulitan. Tetapi jika kita memahami, maka kita akan mudah untuk menerapkan. Dan satu hal yang sangat penting berkaitan dengan penulisan ini, bahwa penggunaan footnote, OBJIT, LOGJIT, kemudian juga IBIT, ini jika buku atau sumber pustaka itu yang penulisnya sama tetapi judulnya berbeda, maka perlu dikasih atau perlu diberi satu inisial. Misalnya menggunakan A, B, atau C. Contohnya begini. Misalnya Hanif. Ternyata tulisan bukunya ada 3. Ada Samsul Hanif, judul bukunya Metode Penelitian Hukum. Kemudian ada Samsul Hanif, judulnya adalah Hukum Konsuler. Kemudian ada berikutnya judulnya adalah Hukum Diplomatik. Maka yang pertama yang diterbitkan terdahulu biasanya ditulis dengan A. Kemudian yang diterbitkan berikutnya dalam tahun yang sama ditulis dengan huruf B. Kemudian yang diterbitkan belakangan ditulis dengan huruf C. Jadi misalnya Hanif, OBJIT, 2019A. Ini menunjukkan bahwa buku Hanif ini sama-sama diterbitkan tahun 2019, tapi ini diterbitkan terlebih dahulu, misalnya bulan Februari, maka diberikan satu kode A. Ini untuk membedakan agar terjadi satu pemahaman dari pembaca bahwa yang dikutip itu adalah yang bagian A. Karena Hanif dalam 1 tahun itu menulis 3 buku. Berikut akan saya sampaikan mengenai penggunaan OBJIT, LOGJIT, IBIT di dalam satu karya ilmiah. Sekarang saya akan tunjukkan contoh penggunaannya di dalam satu kalimat dalam karya ilmiah. Pelaku cybercrime di lembaga pemasyarakatan dibina dan dibimbing dengan materi, metode, dan waktu yang bersamaan serta bercampur dengan penjahat konvensional. Misalnya pemerkosa, pembunuh, pencuri, penipu, tindak pidana korupsi, narkotika. Padahal karakteristik pelaku cybercrime dengan mereka itu berbeda. Kemudian ada catatan kaki nomor 1. Widodo, hukum pidana di bidang teknologi informasi, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, HLM.4. Akibatnya ada narapidana yang tidak mampu bekerja setelah keluar dari lapas. Tulis sumber rujukannya,
Misalnya IBIT halaman 5. Kemudian lanjutkan, menjadi residivis misalnya dalam kasus penipuan perjudian. Kemudian catatan kaki lagi, IBIT. Akibatnya, ada narapidana yang tidak mampu bekerja setelah keluar dari lapas. Dalam kurung, sumber rujukan sama dengan nomor 1 dan halamannya juga sama, hanya beda letaknya di halaman. Karena itu ditulis IBIT HLM 5. Menurut Widodo dan Wiwi Utami, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat digunakan sebagai alternatif penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku cybercrime yang menggunakan komputer sebagai sasaran kejahatan. Kemudian dikutip lagi, di bawahnya ada catatan kaki. Widodo dan Wiwi Utami, laporan penelitian fundamental, 2008, halaman 40. Dalam perspektif penologi, Sarma mengemukakan bahwa penologi sesungguhnya menjadi satu landasan untuk pelaksanaan reedukasi, resosialisasi, rehabilitasi, dan reformasi narapidana. Ditulis catatan kaki Rajendra Kumar Sarma, Criminology and Penology, Atlantic Publisher and Distribution, Delhi 1998, halaman 5. Nah, ini adalah satu contoh penggunaan IBIT. Kita lanjutkan contohnya. Residivisme adalah pengulangan tindak pidana oleh seseorang dan ternyata disebabkan oleh banyak faktor, antara lain proses kegiatan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, kondisi psikologis seseorang, kemudian kondisi psikologi sosial dalam lingkungannya, serta lingkungan narapidana. Kemudian ada catatan kaki yang nomor 6. Sumbernya sama dengan catatan kaki nomor 1, tetapi halamannya berbeda, sehingga ditulis Widodo Objit, 2013, HLM 23. Karena itu, narapidana perlu dibina secara serius dan diperlakukan sebagai orang yang tersesat oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang manusiawi. Kemudian ada catatan kaki lagi, misalnya Rajendra Kumar Sarma, Objit halaman 67. Artinya kalimat yang dirujuk berasal dari penulis dan buku yang sama, tetapi halamannya berbeda dan rujukan tersebut sudah pernah dikutip, tetapi sudah diselingi dengan kutipan yang lain. Makanya digunakan istilah objek. Hal ini selaras dengan paradigma kriminologi modern dan teori kriminologi positif yang melahirkan aliran modern dalam hukum pidana dan akhirnya menemukan satu konsep individualisasi pemidanaan dan individualisasi pembinaan. Aliran modern tersebut mengembangkan scientific justice secara lebih sistematis karena studi tentang kejahatan dan pejahat dilandasi oleh pendekatan ilmiah dan pendekatan antar disiplin ilmu, khususnya dalam memahami pelaku tindak pidana. Kemudian ditulis catatan kakinya Widodo dan Wiwi Utami Lokcit. Artinya kalimat yang dirujuk dalam karya ilmiah tersebut sama dengan catatan kaki nomor 2, baik penulis, judul, tahun terbit, dan halamannya. Jadi inilah perbedaan cara untuk menggunakan IBIT, Objit, kemudian Lokcit. Kemudian tentang isi, apakah yang harus dimasukkan urutannya bagaimana, kemudian juga formatnya bagaimana. Secara umum teknik penulisan footnote, jika dalam buku teks, buku ajar, buku referensi atau laporan penelitian, umumnya diawali dari nama penulis, judul tulisan, kemudian penerbit bahan pustaka, kota tempat bahan pustaka, kemudian tahun penerbitan, dan halaman.
Namun demikian, cara dan susunan catatan kaki tersebut, baik yang bersumber pada buku, jurnal ilmiah, proceeding, website, email, media sosial, koran, dan bahan pustaka yang lain sangat tergantung pada gaya selingkung penulisan suatu institusi atau suatu lembaga penerbitan atau pengelola jurnal ilmiah. Selanjutnya tentang bagaimana teknis aplikasi untuk menulis rujukan atau sitasi dari berbagai jenis bahan pustaka dan apa saja gaya atau model yang banyak digunakan di lingkungan akademik, insya Allah akan saya sampaikan pada video lain. Misalnya gaya American Psychological Association, kemudian ada juga Modern Language Association Style, kemudian juga ada American Medical Association. Jadi semuanya ini mempunyai style, mempunyai gaya yang berbeda-beda di dalam membuat satu rujukan, baik itu rujukan dalam bentuk body note, kemudian ada footnote, dan juga ada endnote. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurang tepatan, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.